Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kremukti dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian ekosistem air. Alhamdulillah, kondisi ikannya masih dalam keadaan hidup dan tumbuhan masih segar, namun air sudah sedikit keruh. Pertanyaan diskusi 1. Bagian yang hidup atau biotik pada akuarium buatan adalah 1. Ikan, tumbuhan, dan bakteri atau jasad teknik. Pertanyaan diskusi 2. Bagian yang tidak hidup atau abiotik pada akuarium buatan adalah 1. Air, 2. Udara, 3. Cahaya, 4. Batu kerikil, 5. Batu karang, 6. Pupuk. 3. Bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup dapat berinteraksi? Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antara sesama komponen biotik di suatu habitat atau tempat makhluk hidup tinggal. Berinteraksi antara makhluk hidup dan berbeda-beda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. 4. Bagaimana bagian-bagian dalam teks berinteraksi untuk menyusun ekosistem? Jelaskan. Ikan atau sebagai unsur biotik mengeluarkan CO2 dan terlarut dalam air, atau air sebagai unsur abiotik. CO2 yang terlarut dalam air dibutuhkan oleh tanaman air. Tanaman air mengeluarkan ekosistem, yaitu O2 yang dibutuhkan oleh ikan untuk bernafas. Begitupun cahaya juga dibutuhkan oleh tumbuhan air untuk menghasilkan makanan atau fotosintesis. Semua komponen lingkungan saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. 5. Perlakuan yang bagaimana untuk menjaga agar ekosistem tetap seimbang? Komposisi bagian biotik dan abiotik harus sesuai. Unsur biotik seperti ikan dan tumbuhan air harus lebih banyak tumbuhan air sehingga tumbuhan air dapat menghasilkan O2 atau oksigen lebih banyak sehingga ikan biasa hidup lebih lama dan tahan air, juga dapat menyerap O2 atau karbon dioksida. Nomor 6. Tuliskan kesimpulan kegiatan ini. Untuk dapat bertahan hidup, makhluk hidup dapat membutuhkan interaksi dengan makhluk hidup yang lain dengan berbagai pola atau bentuk yang berbeda-beda. Di dalam ekosistem, makhluk hidup akan berinteraksi dengan lingkungannya yang merupakan komponen biotik atau abiotik. Salah satu interaksi yang terjadi untuk mendapatkan oksigen dan makanan. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi suatu semalayan yang membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantungan pada organisme lain dan lingkungannya. Sekian dari saya, Muhammad Kremukti, perwakilan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.